alur cerita Transformer terbaru dari film yang berjudul Transformer The Rise of Beasts. Seperti film-film sebelumnya, film Transformer kali ini kita akan diperlihatkan Optimus Prime yang mencari sebuah kunci untuk pulang ke planetnya. Namun ternyata kunci tersebut membuka gerbang yang akan membinasakan bumi nantinya. Dan kita di sini akan diperlihatkan Bumblebee yang rela berkorban demi melindungi Optimus Prime. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Dikisahkan legenda dewa kegelapan bernama Unicorn. Dia sangat rakus hingga melahap planet untuk dijadikan sumber energi. Seperti saat ini mulai menginvasi planet maksimal, di mana penghuninya alien Cybertron berwujud binatang buas. More enemies are landing. Di situ mereka dipimpin nih oleh gorila bernama Apeling. Lalu menyuruh keawanannya keluar dari planet sambil membawa kunci transwarp karena Unicorn mengincarnya, sedangkan Apeling seorang diri menghadang kroconya Unicorn bernama Scourge, yang sayangnya Apeling tewas. Berkat pengorbanannya itu, para maksimal berhasil kabur ke bumi. Bersamaan Unicorn tetap memerintah Scourge untuk segera mendapatkan kunci transwarp bagaimanapun caranya. Sementara itu di bumi tahun 1994 ada pemuda bernama Noah Diaz selesai memperbaiki STB milik temannya. Lalu adiknya Chris menghubungi lewat HT. Rencananya hari ini Noah akan melakukan wawancara sebagai security lewat kenalan ibunya, sekaligus pergi ke rumah sakit mengantar adiknya berobat. Sebelum ke sana, Noah menyerahkan STB pada temannya bernama Rick. Setelah itu bersama adiknya menuju rumah sakit. Di sisi lain, seorang wanita bernama Elena sedang terburu-buru masuk ke museum karena dia telat bekerja sebagai peneliti artefak magang. Begitu Elena sampai meja kerjanya, datanglah Jillian nih, langsung menyuruhnya mengecek artefak seni yang baru tiba. Salah satunya patung elang. Di sini Jillian menjelaskan patung itu adalah Horus, sedangkan Elena tidak yakin karena terdapat simbol yang aneh, membuatnya penasaran dan ingin menelitinya lebih jauh. Tapi Jillian tidak memperbolehkannya. Meskipun begitu, Elena menggambar simbol itu di tangannya. Di satu sisi Noah kesal nih, adiknya belum dapat giliran diobati. Ternyata bagian administrasi menolaknya karena belum membayar tunggakan, sehingga Noah pergi mengajak adiknya ke kantor tempat dia diwawancara, di mana resepsionis memberitahu kalau wawancaranya dibatalkan oleh Mr. Bishop. Di sini Noah tak terima sehingga menghadap Mr. Bishopnya langsung. Alasannya Noah tidak bisa diandalkan. Meskipun dia mantan militer, Mr. Bishop khawatir Noah mengacaukan pekerjaan yang sudah dia bangun. Ia membuat Noah kecewa pada dirinya sendiri. Untungnya si adik menyemangatinya. Lalu Noah mengantar Chris pulang, sedangkan Noah ikut pergi bersama Rick demi mendapatkan cuan, yaitu mencuri mobil mewah orang kaya yang lagi mengikuti acara amal. Membuat Noah gugup karena pertama kalinya. Sementara itu Elena menjelaskan hasil penelitiannya tentang simbol asing pada Jillian. Kalau simbol itu tidak ada hubungannya dengan Horus, tapi simbol lain yang belum diketahui. Yang sayangnya Jillian tidak peduli nih, lalu pergi begitu saja meninggalkan kartu akses ruangan miliknya. Jadi Elena gunakan kartu itu untuk meneliti patung yang ada di ruangan Jillian. Di saat yang sama Noah dipandu Rick lewat telepon masuk ke parkiran mobil, yang sebelumnya Noah harus melewati ruangan Binatu dulu. Di sini Noah perlu beradaptasi supaya tidak dicurigai. Untungnya dia berhasil, lalu menuju parkiran mobil untuk memilih mobil yang akan dicuri, di mana pilihannya jatuh pada mobil Porsche. Setelah itu Rick mengarahkan Noah cara membuka pintu mobilnya, dan caranya Rick berhasil. Noah ada di dalam mobil nih. Di sisi lain Elena terkejut patung elang yang lagi ditelitinya hancur, memperlihatkan kunci transwarp, lalu mengeluarkan cahaya yang hanya bisa dilihat alien robot, seperti alien Autobot bernama Optimus Prime. Dia sudah bertahun-tahun nih ada di bumi bersama dengan Autobot lainnya, jadi memanggil mereka untuk berkumpul karena cahaya itu bisa membawa mereka pulang. Salah satunya adalah Autobot Mirage yang ditumpangi Noah. Mau tidak mau Mirage membawa Noah pergi, yang membuat Noah panik. Mobilnya jalan sendiri lalu keluar parkiran, di mana Rick melihat Noah. Jadi Rick mengikutinya. Namun di tengah jalan datanglah mobil polisi mengejar Noah, membuat Rick takut jadi meninggalkan Noah.
Setelah itu Mirage menduplikasi dirinya untuk mengecoh polisi, dan benar aja tidak ada lagi nih polisi yang mengejar. Sehingga aman sampai ke gudang tempat berkumpulnya Autobot, di mana Mirage menunjukkan sosok aslinya pada Noah. You'll never be a real boy. Lalu datanglah Autobot lainnya, ada Bumblebee, RC, dan juga Prime. Di sini Prime tidak suka Mirage membawa Noah, namun bagaimana lagi momennya bertepatan saat Noah mencuri mobil. Kemudian RC memindai Noah mencari tahu nih latar belakangnya yang adalah mantan seorang prajurit. Yang menurut Prime, Noah tidak seperti prajurit. Lalu Prime dan lainnya berdiskusi tentang kunci transwarp yang konon bisa digunakan untuk membuka portal ke seluruh alam semesta, termasuk planet Autobot berasal dari Cybertron. Namun saat ini kuncinya berada di Museum Pulau Piles, yang artinya mereka bertemu manusia dan bisa jadi mereka diburu. Untuk menghindari hal itu, Mirage menyarankan Noah yang mengambil kuncinya. Tapi Noah tidak mau karena harus membobol museum demi alien robot raksasa. Jadi Mirage menawarinya imbalan. Jika berhasil mendapatkan kuncinya, Noah boleh menjual Mirage yang berbentuk mobil supercar. Barulah Noah setuju membantunya. Setelah itu Noah bersama dengan Mirage berangkat nih ke museum, sedangkan Prime, B, dan juga RC menunggu di sisi lain. Yang mana Prime tidak suka manusia ikut campur dengan urusannya. Seperti yang dirasakan Noah, dia juga tidak ingin berurusan lama-lama dengan Prime si pemarah. Di situ Mirage menjelaskan kalau sikap pemarahnya itu karena rasa bersalahnya membuat Autobot terjebak di bumi, sehingga Prime ingin memperbaiki semuanya sendirian. Tidak berapa lama Noah dan juga Mirage tiba nih di museum. Bersamaan 3 alien datang ke Pulau Piles, yang ternyata Scorch dan juga kroconya. Tiba-tiba listrik di museum mati total, membuat Elena panik jadi membawa kunci transwarp. Apesnya saat mau keluar dia bertabrakan dengan Noah. Melihat Elena membawa kuncinya, Noah to the point saja kalau dia mau mengambil kunci itu karena ada robot alien raksasa yang menginginkannya. Dan benar aja, setelahnya Elena melihat Scorch. Dia memberikan kuncinya ke Noah. Untungnya Prime dan juga lainnya datang menghadang Scorch. Sedangkan Elena dan juga Noah bersembunyi nih dari kejaran robot anjing. Mereka kabur ke dalam hall museum. Setelah lolos dari robot anjing, Elena dan juga Noah lari ke pintu keluar. Di situ Noah mengganjal pintunya lalu menyusul Elena keluar museum, di mana Scorch menandai Noah karena memiliki kunci transwarp. Malangnya Noah terkena ledakan dan melepas kuncinya, sehingga terjadi aksi rebutan antara Scorch dan juga Prime. Tapi apa daya nih, Prime kalah. Lalu Nightbird kroconya Scorch mengambil kuncinya. Bersamaan Prime akan dimusnahkan Scorch. Tiba-tiba datanglah B mencegah Scorch. No. Yang sedihnya justru B yang tewas. Tidak berapa lama datanglah alien burung mengusir Scorch dan juga kawanannya. Lalu alien itu mengajak Prime dan lainnya pergi dari museum, di mana Prime melepaskan kekesalannya. B tewas karena berkorban demi dirinya. Di sisi lain burung bernama Air Razor ikutan berduka. Kemudian menjelaskan dirinya alien Maximals yang berlindung ke bumi akibat penyerangan Terracon alien sejenis Scorch, sekaligus pelayan unicorn dewa jahat yang melahap planet untuk dijadikan bahan bakar. Yang saat ini Scorch bertemu dengan unicorn menunjukkan kunci transwarp. Bersamaan Prime menyalahkan Noah karena menyerahkan kunci itu pada unicorn, padahal kunci yang dibawa hanya setengah saja. Membuat unicorn marah lalu menyuruh Scorch mencari setengahnya lagi. Ternyata Maximal lah yang memecah kuncinya jadi 2 bagian. Namun Eraser tidak tahu di mana kunci satunya lagi. Tiba-tiba Elena ikut nimbrung. Dia ingat sebelumnya mencari di internet tentang simbol yang ada di kuil Peru. Bisa jadi kuncinya ada di sana dan Autobot harus tiba sebelum Scorch datang. Namun jika Autobot gagal mengambil kuncinya, artinya makhluk di bumi dalam bahaya. Jadi Noah ikut pergi ke Peru. Begitupun Elena karena dia yang tahu kuil tersebut, supaya 2 planet bisa diselamatkan. Namun sebelum berangkat, Noah pulang ke rumah nih untuk pamit pada adiknya. Di tengah obrolan mereka datang Mirage mengintip lewat jendela. Apesnya mobil yang dipijaknya hancur hingga membuat kegaduhan.
sehingga Noah khawatir ibunya terbangun. Sedangkan Chris menghampiri Mires, dia mengetahui Mires adalah robot. Sekaligus alasan kakaknya pergi untuk menyelamatkan dunia membuat Chris ingin ikut juga. Tapi Noah tidak memperbolehkannya. Sebagai gantinya, Chris meminta Mires menjaga kakaknya. Kemudian di pagi harinya, Noah juga Mires berkumpul nih di gudang. Di sana Prime dan lainnya sudah berkumpul. Lalu di sini Mires penasaran akan naik pesawat apa nih menuju ke Peru. Yang ternyata menaiki pesawat tua bernama Stratosphere, membuat Mires ingin jalan kaki saja. Sedangkan Elena gugup karena baru pertama kali naik pesawat, jadi menutupinya dengan bernyanyi. Lalu Noah ikutan membantu dengan mengajak Elena mengobrol tentang dirinya. Namun yang sebenarnya Noah ingin mengajak Elena mengkhianati Autobot dengan menghancurkan kunci transwarp jika berhasil ditemukan. Karena menurut Noah tanpa kunci itu tidak akan ada unicorn maupun kehancuran di bumi, membuat Elena ragu mengikuti Noah atau tidak. Tidak berapa lama Stratosphere mendarat nih di Peru. Para penumpangnya turun lalu disambut Autobot lokal bernama Will Jagged. Setelah itu Will Jagged menunjukkan kota Peru, di mana koordinat kuilnya ada di gereja tengah kota. Bersama dengan hari parade, jadi Noah mengajukan diri bersama Elena untuk pergi ke sana karena mereka bisa berbaur. Sebelum OTW, Mires memberikan sarung tangan jika Noah memerlukan bantuan. Sementara itu, Prime dan juga lainnya berjaga di sekitar. Lalu Elena dan juga Noah masuk nih melewati kerumunan parade. Bersamaan Scorch memantaunya, jadi mengirim robot anjing untuk mengejar mereka, yang saat ini berada di halaman gereja mencari kuilnya. Untungnya Elena menemukan pintu masuknya, namun lebih dulu nih memecahkan simbol yang jadi sandinya. Yang untungnya berhasil membuka lubang raksasa dengan tangga yang menuju ke bawah, di mana Elena dan juga Noah turun hingga ke dasarnya, lalu lanjut berjalan kaki sambil mencari-cari kuilnya. Tidak berapa lama Elena menemukan kuil tersebut. Ditambah ada juga peti yang berlogo maksimal. Karena yakin kuncinya di dalam, Elena dan juga Noah bekerja sama membukanya. Tapi sayangnya nihil, tidak ada apapun di situ, melainkan simbol yang sebelumnya Elena temukan di patung elang. Jadi Elena menggambarnya lagi untuk disimpan. Tiba-tiba datanglah robot anjing menyerang Elena. Ia membuat Prime geram lalu memutuskan bertarung dengan Scorch, sekalian membalaskan kematian Bumblebee. Ditambah Eraser turut membantunya. Tapi dia terkena misilnya Scorch yang menggerogoti badannya. Setelah itu Scorch pergi begitu saja. Di sisi lain, Elena dan juga Noah menemukan jalan keluar yang tembus ke hutan, di mana mereka kedatangan binatang-binatang buas. You're hunting for the key. You boys got this. Not so fast. Ternyata mereka adalah alien maksimal. Rekannya Eraser lalu memperkenalkan Rhinox, Cheetor dan juga pemimpin mereka Optimus Primal, yang namanya terinspirasi dari prajurit legendaris Optimus Prime. Kemudian Eraser memberitahu Primal kalau Scorch sudah tiba nih di bumi dan memiliki salah satu pecahan kuncinya. Jadi Primal menunjukkan tempat kunci satunya lagi. Bersamaan Elena khawatir dengan lukanya Eraser, namun dia merasa baik-baik saja. Di tengah jalan Mires menunjukkan pada Noah AT yang diberikan Chris. Sementara itu Elena penasaran kenapa Maximal memiliki kunci transwarp yang gunanya membuka portal ke multiverse lain. Padahal menurut Prime, saat Primal memiliki kuncinya dia bisa pergi kemana saja. Namun Primal sudah bersumpah jika planetnya hancur, planet yang dituju selanjutnya harus dilestarikan dan bumi menjadi tempat berlindung yang aman, meskipun harus berdampingan dengan para manusia. Salah satunya pria tua bernama Amaru. Sudah sejak dulu leluhurnya berbagi kehidupan dengan Maximal, sehingga Primal mempercayakan kunci transwarp disimpan oleh mereka. Ia membuat Prime tidak menyangka Primal bersekutu. Lalu Prime ingin memiliki kuncinya untuk pulang. Namun Primal tidak menyerahkan begitu saja karena menyadari Prime tidak bijak. Selain itu, Primal khawatir akan banyak yang musnah jika kuncinya di tangan yang salah. Di sisi lain, Stratosphere membawa Bumblebee masuk ke hutan. Di sana ada batu energon mentah yang menurut Primal membutuhkan energi besar untuk mengaktifkannya, lalu meyakinkan Prime kalau manusia lebih dari apa yang kelihatannya. Seperti Elena yang cerdas menyatukan simbol yang sudah digambar.
Kemudian Noah menghampirinya. Dia khawatir jika kuncinya tidak hancur. Padahal di sini Elena merasa Prime dan juga Noah sama. Mereka bersikap selayaknya kakak melindungi adiknya. Kemudian di pagi harinya Elena terbangun. Dia mendengar suara rintian yang berasal dari Eraser. Ternyata Eraser berubah menjadi sekutunya Scorch, yang artinya Scorch tahu pecahan kuncinya. Jadi sebelum kesini Primal menitipkan kunci itu pada Noah, membuat Noah ingin menghancurkannya. Namun dicegah oleh Prime karena menghancurkan kuncinya sama saja menghilangkan rumah mereka. Sehingga Noah mengurungkan niatnya. Lalu Elena mengambil kuncinya bersama Eraser mencaploknya. Seketika Primal mengikuti Eraser. Namun sayangnya terlambat, kuncinya sudah berada di tangan Scorch. Lalu Scorch menyuruh Eraser menghabisi Elena dan juga Primal. Eraser, no! Sedihnya Primal harus membunuh Eraser karena bukan lagi dirinya. Kemudian Prime dan juga lainnya datang. Di situ Elena menjelaskan kuncinya sudah dimiliki Scorch, yang saat ini dibawa ke gunung untuk diaktifkan. Di mana Noah melihatnya dari kejauhan, lalu menyadari satu hal nih, kalau dia dan Prime berada di sisi yang sama, yaitu melawan kegelapan, tinggal berjuang bersama melawannya, yang membuat Noah yakin ada cara mengalahkan Scorch. Ditambah ada Autobot dan juga Maximal. Meskipun Primal menjelaskan Transwarp sudah aktif, untuk menghentikannya dibutuhkan kode akses, yang ternyata kode itu adalah simbol yang digambar Elena, yang menciptakan peluang untuk mereka mengalahkan Scorch. Sehingga Primal membagi tugas Noah dan Elena akan masuk nih ke terowongan menuju panel kendali Transwarp. Sedangkan Autobot dan Maximal berperang melawan Scorch. Sementara itu Mirage mengantar Elena dan juga Noah masuk ke terowongan, lalu berpisah. Di situ Mirage menarik perhatian Scorch yang menjaga panel kendali. Sayangnya Mirage kalah, ditambah Noah ketahuan oleh Scorch. Saat itu juga Scorch menariknya dari terowongan. Namun di sini Mirage sekuat tenaga melindungi Noah, bahkan menjadi tameng saat Scorch menghajar dengan tembakan. I promise! Hoti. Karena dia harus menepati janjinya pada Chris sampai akhir hidupnya. Di sisi lain Elena semakin dekat nih dengan panel kendali Transwarp. Bersamaan Unicorn perlahan-lahan mendekati ke bumi. Di mana Chris melihatnya, jadi menghubungi Mirage lewat HT. Namun dia terkejut, yang meresponnya adalah Noah. Karena Mirage sudah tewas dan Noah tidak bisa melakukan apapun. Sayangnya Noah salah, Mirage masih hidup dengan memberikan sisa kekuatan terakhirnya. From Wilson Avenue, New York. Know who you are. Yang ternyata Mirage berubah nih jadi Sweet Super, sehingga bisa melawan Scorch bersama Noah. Ditambah ada Prime juga. Is not alone. Yang apesnya Noah dicaplok Nightbird. Sedangkan Prime dikerumunin robot anjing. Untungnya datanglah bala bantuan dari langit. Don't call it a comeback. You should have stayed dead. Yaitu adalah Bumblebee. Dia hidup kembali dengan kekuatan super, lalu melindungi Elena dari gangguan robot lain bersama dengan Noah. Karena Elena sedang memasukkan kode akses untuk menghentikan Transwarp. Sementara itu Prime tinggal sedikit lagi nih menghabisi Scorch. Bersamaan Elena berhasil memecahkan kodenya, yang membuatnya kegirangan, tapi Scorch sempat menembak panelnya hingga hancur.
membuat Prime tidak ragu membunuhnya, lalu memikirkan cara menghentikan unicorn meskipun panelnya dirusak, yaitu dengan mengorbankan dirinya bersama dengan Transwarp. Sebelumnya Prime mengusir Autobot, Maximal, Elena, serta Noah dari sini. Setelah aman, Prime meledakkan Transwarp-nya. Dan benar aja menarik seluruh Transwarp ke alam semesta. Di situ Prime juga ikutan tertarik. Namun datanglah Noah menahannya. Yang malangnya masih belum cukup, Noah juga ikut terbawa arus. Untungnya datang Primal menyelamatkan mereka berdua. Sehingga bumi lolos dari lahapan unicorn. Meskipun unicorn tetap ada di alam semesta sana, di mana Prime tidak takut karena dengan menyatukan kekuatan bisa mengalahkannya. Di akhir film, Noah mendatangi tempat untuk diwawancara Mr. Bishop. Sambil namanya dipanggil, Noah menonton TV, lagi menyiarkan berita tentang Elena yang sukses menemukan kuil di Peru. Tidak berapa lama, Noah dipanggil nih ke ruangan Mr. Bishop, di mana Mr. Bishop mengetahui Noah baru saja dari Peru untuk menyelamatkan dunia. Ternyata Mr. Bishop anggota organisasi rahasia yang mencegah bumi dari ancaman global. Lalu dia menyukai nih aksi penyelamatan Noah bersama dengan robot raksasa, sehingga dia diterima kerja sebagai agen rahasia, sekaligus memberi tunjangan pengobatan adiknya sampai